Saudara, pilkada di beberapa daerah akan dilaksanakan pada tahun ini. Namun dengan kasus operasi tangkap tangan mantan komisioner KPU Pusat beberapa waktu lalu, apakah akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu? Kita akan membahasnya dalam segmen dialog yang akan dipandu oleh rekan kami Hendra Bakti di Kompas Sulsel berikut ini. Selamat pagi saudara, kita masuk di sesi dialog. Kita ketahui di tahun 2020 ini bisa dikatakan adalah tahun pilkada, tahun pemilihan kepala daerah. Di beberapa tempat nantinya akan dilaksanakan pilkada serentak. Kita sudah memasuki beberapa tahapan di awal-awal ini, masih terkait dengan proses persyaratan untuk pendaftaran begitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah di sisi lain pihak pelaksana atau penyelenggara pemilu yaitu KPU saat ini sedang disorot. Karena kita ketahui berita terakhir ada anggota KPU yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap atau kasus korupsi. Bagaimana kemudian memandang kasus ini? Apakah KPU bisa benar-benar dipercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2020 ini? Dan tentunya kita akan langsung membahas ini bersama dengan Sekretaris Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI Sulsel, ada Ibu Attahiriana. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Kompas TV, berbagi dengan pemirsa Kompas TV Makassar. Baik Ibu, saya ingin melihat dulu, mendengar dulu mungkin pandangan dari Ibu terkait dengan kasus yang menyita banyak perhatian warga negara Republik Indonesia begitu, terkait dengan anggota KPU yang kemudian menjadi sorotan, menjadi tersangka dalam kasus suap begitu pada pemilihan legislatif lalu begitu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap kasus ini? Oke, terima kasih. Pandangan saya selaku mantan komisioner KPU 10 tahun, 2 periode, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia, di mana Jaringan Demokrasi Indonesia itu di dalamnya berhimpun mantan-mantan komisioner KPU dengan anggota Bawaslu Sulawesi Selatan untuk di Sulawesi Selatan. Pandangan saya seperti ini. Kita tahu bersama bahwa tantangan terbesar penyelenggara itu adalah integritas dan kepercayaan publik. Ketika integritas kita tergerus, otomatis bahwa kepercayaan publik itu akan berkurang. Nah, dengan kasus Bapak Wahyu Setiawan yang otomatis beliau adalah anggota KPU Republik Indonesia, secara otomatis ini akan berpengaruh untuk pilkada di Sulawesi Selatan ya. Dan yakinlah bahwa kepercayaan masyarakat sedikit menurun dengan masalah yang terjadi di KPU RI dengan tertangkap tangannya Bapak Wahyu Setiawan dengan notabene bahwa beliau menerima suap dari salah satu calon anggota legislatif. Ini menjadi sebuah kecewaan tersendiri juga begitu bagi masyarakat dan warga negara begitu terhadap dengan kasus ini. Anda melihat ini kasus kan terjadi di KPU Pusat. Apakah yang menjadi faktor sehingga penyelenggara pemilu begitu mudahnya disuap begitu menurut pandangan Ibu? Sebenarnya faktornya apa ya? Kalau dari pengakuan sendiri Pak Wahyu Setiawan itu kan katanya ada perasaan tidak enak gitu loh. Ada perasaan kasihan begitu. Padahal sebenarnya seorang penyelenggara pemilu itu tidak boleh ada rasa kasihan gitu loh. Betul. Tidak boleh ada rasa tidak enak gitu loh. Ini memang konsekuensi kita selaku penyelenggara. Penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas sebagaimana kewajiban dan juga peraturan yang sudah ditetapkan begitu ya. Betul, tidak boleh mengedepankan rasa kasihan, tidak boleh mengedepankan rasa tidak enak, karena dengan begitu integritas kita, akuntabilitas kita, netralitas kita itu akan tergerus ketika kita merasa bahwa saya tidak enak karena dia teman saya, saya tidak enak karena senior saya, sehingga dari dasar itu ada keinginan untuk membantu sekalipun itu melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai komisioner KPU itu tidak boleh ada rasa kasihan, tidak boleh ada rasa tidak enak, karena sekali lagi saya katakan bahwa itulah konsekuensi kita selaku penyelenggara pemilu. Dan tentunya dibutuhkan kekuatan mental hati dan juga pikiran begitu untuk tidak menerima
apapun itu bentuknya dari orang yang kemudian yang diiming-iming untuk memudahkan jalan mereka duduk dalam pemangku kepentingan seperti anggota DPR dan lain-lain begitu ya. Sebagai mantan anggota KPU, mungkin Ibu bisa sedikit cerita begitu, bagaimana sih atmosfernya sebagai anggota KPU pada saat menjelang pilkada atau pada saat sudah penetapan calon dan lain-lain. Anda punya pengalaman nggak sih didatangi oleh calon anggota legislatif atau calon kepala daerah dan lain-lain untuk berbicara untuk memuluskan jalan mereka duduk di kursi yang mereka incar begitu? Gitu. Saya selama menjabat anggota KPU 10 tahun atau 2 periode, kita selalu mengatakan seperti ini. Kalau berhadapan dengan para penyelenggara di tingkat kecamatan atau PPK, PPS, ketika kita melakukan sosialisasi dan memberikan penguatan terhadap teman-teman di tingkat PPK dengan PPS serta KPPS bahwa penyelenggara itu layaknya seperti bidadari. Siapapun pasti tertarik, gitu kan? Siapapun pasti menggoda bidadari itu. Dan itu wajar sekali ketika peserta pemilu, peserta pilkada itu menggoda seorang bidadari. Yang salah adalah ketika bidadari itu tergoda. Nah, dan saya pikir bukan wajar ya, tapi pastilah seorang penyelenggara pernah ada yang menggoda, pernah ada yang menghubungi. Tetapi kan tinggal bagaimana kita menghadapi mereka, gitu. Saya sendiri kalau misalkan teman-teman di setiap pemilu itu ya kita punya teman lah, kita punya banyak teman, bahwa adalah teman kita di partai politik, adalah teman kita yang mencalonkan diri, dan yakinlah bahwa teman kita itu akan menghubungi. Tapi kan tinggal bagaimana kita menghadapi mereka. Kalau saya secara pribadi, konsekuensi yang harus saya terima adalah dia membenci saya, dan lebih baik saya tidak membalas SMS dia misalkan daripada saya membalas dan dia merasa bahwa ada jalan kayaknya ini karena dia selalu membalas SMS saya. Jadi pilihan yang saya ambil ketika ada teman-teman yang menghubungi saya melalui chatting misalkan adalah saya tidak membalas. Saya tidak menggubris. Nampak ini juga menjadi sebuah komitmen ya, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seseorang yang sebagai petugas negara misalnya begitu ya. Komitmen juga pasti akan ada suatu saat di mana keluarga kemudian harus dibatasi komunikasinya dan lain-lain. Itu untuk demi menjaga integritas begitu ya, Ibu ya. Nah, kalau kita melihat dalam kasus Wahyu Setiawan ini kan merupakan anggota komisioner di KPU Pusat begitu. Apakah untuk anggota KPU yang ada di daerah juga begitu rentan begitu untuk dimasuki, untuk disuap, untuk memuluskan jalan para calon anggota legislatif ataupun kepala daerah begitu, menurut pandangan Anda? Pastilah rentan, tapi kan tergantung bagaimana kemudian teman-teman, dan sampai hari ini saya masih percaya teman-teman integritasnya masih bisa dia pertahankan gitu. Saya yakin bahwa teman-teman di daerah masih bisa membentengi dirinya untuk tidak diintervensi oleh elit politik atau publik yang punya kepentingan terhadap baik itu di pemilu maupun di pilkada. Dari semua banyak peraturan dan undang-undang begitu, seberapa besar peranan anggota KPU sebenarnya untuk kemudian sebagai penentu dalam memuluskan, dalam menetapkan seseorang terpilih, seseorang kemudian terangkat menjadi anggota dewan ataupun kepala daerah begitu, menurut pandangan Anda? Yang bisa menjadikan orang terpilih atau tidak kan pemilih. Pemilih. Tidak ada satupun aturan yang memberikan ruang penyelenggara untuk punya ruang untuk ini terpilih atau tidak terpilih. Tergantung bagaimana kemudian di TPS yang bersangkutan banyak yang pilih atau tidak, gitu. Dan kita sekali lagi saya katakan begini, ketika ada misalkan yang meminta saya untuk diloloskan dia padahal dia tidak layak untuk lolos, saya katakan seperti cari aturannya yang tidak Anda langgar sebagai calon, dan saya juga tidak melanggar sebagai penyelenggara. Jika itu ada aturan, maka saya bisa lakukan itu. Tetapi kalau itu tidak ada aturannya, maka jangan berharap bahwa saya akan loloskan itu. Karena tidak ada memang ruang penyelenggara untuk melakukan itu. Tidak ada satupun aturan di peraturan perundang-undangan maupun PKPU yang memberikan ruang penyelenggara untuk meloloskan seseorang yang tidak berhak untuk lolos. Dan ketika itu terjadi, maka ini akan berada di jalur yang tidak semestinya begitu. Dan ujung-ujungnya merupakan pelanggaran hukum. Dan terjadilah kasus seperti Wahyu Setiawan begitu ya. Baik, lalu kemudian bagaimana membangun kembali kepercayaan warga, kepercayaan masyarakat setelah terjadinya kasus suap yang disandung oleh
anggota KPU pusat begitu, bagaimana kemudian kira-kira anggota KPU kembali memulihkan kepercayaan masyarakat kepada mereka? Setelah jeda kita akan bahas, tetap bersama kami di Kompas Sosial. Di Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan, pada bulan September nanti ada beberapa daerah yang kemudian melaksanakan pemilihan kepala daerah begitu ya. Sekali lagi, ini tentunya momentum bagi penyelenggara pemilu untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat agar kiranya pilkada yang akan kita jelang ini benar-benar bisa berjalan dengan demokratis, jujur, dan tentunya adil begitu ya. Baik, kita kembali bersama dengan Ibu Attahirianas yang merupakan Sekretaris Presidium Jadas Indonesia atau Jadi Sulsel, di mana mewadahi beberapa mantan anggota KPU dan Bawaslu yang kemudian mereka ini udah pernah bertugas. Bahkan Ibu ini udah 10 tahun ya. 10 tahun. Di mana waktu itu, Bu? Di Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar waktu itu ya. Bagaimana penyelenggaraan waktu itu? Sejauh ini yang pengalaman yang Anda lalui, ada riak-riak yang terjadi di sana, ada kasus enggak terkait dengan kasus suap menyuap dan lain-lain? Pasti ada lah. Tapi kalau di lingkup KPU sendiri, alhamdulillah sampai saya menyelesaikan 2 periode kepengurusan saya, jabatan saya di KPU, maksud saya itu alhamdulillah tidak ada yang terjadi seperti itu. Bahkan periode pertama dan periode kedua itu tidak ada teman-teman yang sampai saya tahu bahwa ada yang menerima suap seperti itu dari baik itu calon anggota legislatif maupun calon bupati dan wakil bupati. Prosedur yang Anda lalui pada saat mencalonkan diri sebagai komisioner KPU, bagaimana begitu? Apakah penjaringannya sudah sesuai atau ada sesuatu yang mungkin, ini menjadi pertanyaan masyarakat begitu ya, kasus suap yang menimpa anggota KPU ini, jangan-jangan muncullah kemudian pemikiran, wah jangan-jangan waktu proses seleksi ini juga melakukan hal yang sama, sehingga pada proses seleksi ini seharusnya tidak lolos dan lain-lain begitu, tapi ternyata lolos begitu. Proses seleksi menjadi anggota komisioner bagaimana sih sebenarnya? Kalau saya mau bercerita sebenarnya, karena kan kemarin waktu pendaftaran di Maret 2018 kan saya ikut bertarung di rekrutmen calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, tapi saya tidak masuk di 14 besar yang kemudian diajukan ke KPU RI untuk ditentukan 7 orang menjadi anggota KPU Provinsi. Nah, kalau menurut saya sih masih sesuai dengan jalur, tapi ini kan berkembang juga di masyarakat bahwa jangan sampai di proses seleksi kemarin dan bahkan ada teman-teman yang kemudian mencoba untuk di grup-grup gitu membahas tentang rekrutmen calon anggota KPU kemarin. Ada yang merasa bahwa ada yang dihubungi dan meminta bayaran dan lain sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi tidak ada. Tidak ada yang pernah menghubungi saya dan meminta iming-iming seperti itu. Dan itu Anda dengarkan langsung pengakuan dari rekan-rekan yang lain? Rekan yang lain pun hanya menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan itu secara realnya bahwa itu artinya kita bisa berkesimpulan bahwa proses perekrutan juga sudah ada yang mulai bermain di sana begitu ya? Ini kan juga jangan sampai ada yang memanfaatkan ini. Ada yang mengatakan dirinya bahwa dia adalah calon timsel misalkan atau apa, tapi kan kita juga tidak tahu karena ternyata sampai hari ini tidak ada yang terbukti bahwa dia melakukan itu. Mungkin ada yang hanya mengaku-ngaku aja begitu ya untuk bisa meloloskan dan lain-lain begitu. Betul. Dan selanjutnya ini kan udah masuk seperti kemarin kami sempat membahas terkait dengan untuk jalur perseorangan itu di tanggal 19 Februari udah mulai dilakukan penyetoran syarat dukungan begitu. Itu artinya kita sudah dekat nih untuk proses dan tahapan pemilu. Dan sementara kasus ini masih terus bergulir terkait dengan suap yang dilakukan oleh atau yang menjerat mantan anggota KPU pusat yaitu Wahyu Setiawan. Bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para penyelenggara pemilu dalam hal ini anggota KPU bahwa di tahun 2020 nanti di bulan September semuanya akan berjalan secara jujur, adil dan tentunya sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat lagi? Saya bisa flashback ya. Flashback yang mungkin membuat teman-teman belajar dari apa yang akan saya sampaikan ini, karena ini pernah saya
lakukan di tahun 2008 awal saya masuk menjadi komisioner KPU. Kan kita tahu bersama bahwa komisioner KPU Republik Indonesia di periode 2001-2006 itu kan ada 4 orang yang terjaring penangkapan dari KPK. Ada 4 orang sehingga itu untuk pemilu 2004 dan kejadiannya itu 2005. Nah, saya masuknya di 2008 periode pertama saya. Nah, 2008 ini kan persiapan untuk pemilu 2009. 2009 pemilu. Nah, ada kejadian seperti ini yang saya alami di Takalar. Pada saat saya rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk hasil pemilu 2009. Ada kemudian karena ada kejadian sedikit di rekapitulasi itu dan PPK meminta saya untuk menyelesaikan itu, ada satu pernyataan yang dibuat oleh salah satu saksi partai politik pada waktu itu dan mengatakan bahwa KPU sekarang sama aja dengan KPU sebelumnya, periode sebelumnya. Nah, saya kemudian bertanya, apa yang terjadi dengan KPU periode sebelumnya? Saya belum pernah mendengar sebenarnya bahwa ternyata ada 4 komisioner Republik Indonesia yang terjaring, yang tertangkap tangan oleh KPK melakukan penyuapan, terlibat dalam pengadaan logistik, dan lain sebagainya. Akhirnya, saya pun kemudian membuat satu pernyataan. Dan itu sebenarnya tidak gampang. Karena dengan pernyataan itu, saya harus membuktikan bahwa pernyataan saya itu mampu saya pegang. Satu pernyataan yang saya buat seperti ini. Oke. Berikan kami kesempatan untuk KPU 2008 ini, untuk periode sekarang KPU. Pernyataan saya seperti ini, bahwa kalau misalkan calon Anda hilang satu suaranya atau bahkan sepotong pun suaranya, maka kita akan bersama-sama mencari suara itu. Kalau hilangnya sampai ke KPU RI, kita akan cari ke KPU RI. Pegang kata-kata saya. Itu yang saya sampaikan kepada saksi dari partai politik. Sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, selesai rekapitulasi, yang bersangkutan saksi tersebut menjabat tangan kami dan menyampaikan bahwa saya percaya kembali KPU mampu menjaga integritas. Membangun integritas itu begitu penting gitu. Lalu apa lagi selain komitmen dari komisionernya, ini kan hanya sekedar komitmen, orang tidak hanya bisa mempercaya sekaligus itu. Apalagi yang harus dilakukan untuk bisa selain berkomitmen begitu, selain janji sumpah yang harus dilakukan oleh yang komisioner begitu, apalagi yang harus dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan itu? Yang pertama adalah kinerjanya mereka harus tingkatkan. Jadi penyelenggara itu kan begini, penyelenggara itu kan kalau ini kan nanti di 2020 ini hanya 12 kabupaten kota yang akan sibuk dengan tahapan penyelenggaraan pilkada. Berarti ada 12 kabupaten kota lagi yang tidak disibukkan dengan tahapan. Tapi bukan berarti bahwa teman-teman akan berleha-leha, teman-teman akan istirahat, malas masuk kantor karena merasa bahwa tidak ada tahapan yang dia lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan sekalipun kita tidak menghadapi satu tahapan pilkada misalkan atau tahapan pemilu. Nah, ini yang harus teman-teman tunjukkan kepada masyarakat bahwa sekalipun tidak ada tahapan yang dilaksanakan, teman-teman tetap harus bekerja, teman-teman tetap harus masuk kantor, kecuali jika memang ada kegiatan lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Itu yang harus ditunjukkan teman-teman kepada publik. Dilakukan persiapan jauh-jauh hari begitu ya. Jika tidak ada agenda, ya harus mematangkan setiap agenda yang akan dihadapi begitu ya, untuk kemudian bisa menjalankan ini dengan maksimal begitu ya. Baik, untuk pandangan Anda di tahun 2020 ini ada beberapa pilkada begitu di Sulawesi Selatan. Dari beberapa kasus memang belum ada jejak begitu ya, untuk belum terlalu banyak yang kita dengar, atau bisa dikoreksi jika salah, untuk anggota-anggota KPU di Sulawesi Selatan ini nampaknya belum terlalu banyak yang mendapatkan kasus-kasus seperti yang dialami oleh Wahyu Setiawan begitu ya. Untuk di wilayah Sulawesi Selatan, untuk komisioner-komisionernya, menurut pandangan Anda, apakah memang masih jauh dari hal-hal yang berkaitan seperti yang dialami Wahyu Setiawan, yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan ini, atau karakter orang-orang di Sulawesi Selatan yang menjabat komisioner ini memang benar-benar orang-orang yang berkomitmen, pandangan Anda? Begini, yang menjadi komisioner KPU ini kan masih banyak teman-teman yang saya masih bersama dia di periode 2017-2018, kemudian lanjut lagi karena beliau masih memenuhi syarat untuk masuk ke periode berikutnya. Kan kami hanya 2 periode, tidak boleh lagi. Nah, untuk itu saya masih menjamin teman-teman, bukan 100% juga ya, tapi saya masih menjamin teman-teman bahwa mereka masih bisa menjaga integritasnya. Termasuk juga yang baru ya, saya berharap teman-teman yang baru menjadi komisioner KPU, bukankah kita menjadi komisioner KPU itu karena integritas kita, independensi kita, netralitas kita, dan jangan hanya mengucapkan netralitas, jangan hanya mengatakan bahwa saya netral, menunjukkan netralitasnya.
Kan banyak yang seperti saya netral lah, saya seperti ini, tetapi dia tidak menunjukkan netralitasnya. Jadi kita netral, berucap netral dan terlihat netral. Oke, apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang ia lakukan begitu ya. Oke, baik. Kita berharap sih di Sulawesi Selatan ini pilkadanya masih berjalan mulus, lancar dan jujur begitu. Karena hasil dari pemilihan kepala daerah ini tergantung dari penyelenggara dari pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU begitu ya. Jika mampu menjalankan secara adil, bersih, jujur dan lain-lain, itu akan menghasilkan kepala daerah yang pasti sesuai dengan harapan dari masyarakat dan warganya begitu. Apa yang Anda bisa himbau kepada bisa dikatakan junior-junior Anda nih ya sebagai komisioner yang saat ini masih duduk sebagai anggota KPU? Apa yang pesan penting yang bisa membangkitkan komitmen mereka dalam menjaga integritas mereka? Oke. Mungkin ada sedikit yang bisa saya himbau buat teman-teman yang masih menjabat sebagai komisioner KPU di Sulawesi Selatan ini terkhusus, bahwa marilah kita bekerja dengan baik, itu kan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena ketika kita bekerja sesuai dengan koridor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka insya Allah kita akan berjalan dengan baik, bisa menjalankan pekerjaan kita sebagai anggota KPU dengan baik, dan terutama bahwa harus kita membentengi diri kita untuk tidak terintervensi oleh pihak manapun, terutama dengan elit-elit politik yang sangat punya banyak kepentingan terhadap penyelenggara pemilu. Dan yang terpenting bahwa teman-teman harus tetap waspada, mawas diri, dan tingkatkan terus integritas kita sehingga kita bisa membangun kembali kepercayaan publik. Dan satu hal lagi yang paling penting saya himbau kepada masyarakat, bijaklah dalam penggunaan media sosial. Ini juga yang kadang ada, saya teringat, mudah-mudahan saya tidak salah, di Pilkada 2017 kalau tidak salah, ada satu anggota KPU, itu saya tidak tahu di daerah mana, di luar Sulawesi Selatan, bukan di Sulawesi Selatan, itu hanya karena dia tidak bijak menggunakan media sosial, akhirnya kemudian dia di DKPP. Karena kejadiannya seperti ini. Ada satu calon, entah itu tim pasangan calon atau calonnya sendiri, membuat satu status, saya kurang memahami statusnya seperti apa di Facebook, kemudian anggota KPU ini melike. Yang pada akhirnya menjadikan dia di KPP. Itu juga akan mempengaruhi penilaian begitu ya kepada anggota KPU. Pokoknya ketika sudah terpilih menjadi anggota KPU, maka selalulah bersikap netral begitu, tidak memihak bersikap kepada dan terlihat netral. Tidak memihak kepada salah satu calon dan salah satu atau calon yang lainnya begitu ya. Baik, semoga himbauan dan pesan penting untuk meningkatkan integritas dan menjaga komitmen para komisioner KPU ini bisa didengarkan, dan kita berharap penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan maksimal menghasilkan kepala daerah yang tentunya menjadi benar-benar pilihan rakyat, tidak terlibat dalam kasus suap menyuap dan juga kasus korupsi. Masyarakat juga harusnya tidak berpikir salah bahwa yang menentukan nasib Anda bukan KPU begitu ya, tapi Anda sendirilah yang kemudian merebut suara hati masyarakat, karena ketika tidak memenuhi persyaratan tidak ada jalan lain, pasti tidak akan terpilih. Tetapi ketika sudah memenuhi persyaratan ambang batas suara yang ditentukan, kemudian pasti akan menjadi terpilih begitu. Terima kasih Ibu Attahirianas, Sekretaris Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI Sulsel. Demikian perbincangan kami di Kompas Sulsel untuk sesi dialog ini. Tetaplah di Kompas Sulsel.